Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Baik anakku sekalian, hari ini kita memasuki pembelajaran 3 Allah Maha Pencipta. Yang akan kita pelajari sub A yaitu yakin Allah itu ada atau wujud, dan B Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Mari anakku sekalian kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, kita harus iman, kita harus percaya bahwa Allah itu wujud, artinya ada. Seperti yang Pak Rofi jelaskan pada pertemuan yang paling awal, bahwa Allah itu memiliki 20 sifat wajib. Ya, 20 sifat wajib. Di antaranya sifat yang pertama yaitu adalah wujud, artinya ada. Allah itu ada. Atau dalam bahasa Arab disebut wujud, ya, termasuk salah satu dari 20 sifat wajib Allah. Wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, ini yang harus kita pegang teguh, yang harus kita perhatikan, bahwa wujudnya Allah itu berbeda dengan wujudnya makhluk. Kalau secara bahasa, wujud itu artinya ada, berarti manusia itu ada juga. Wujud berarti kan ada. Ya, manusia juga wujud. Tetapi wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya manusia. Kalau wujudnya Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi, ya. Jadi Allah itu juga punya sifat mukhalafatu lil hawaditsi, yang artinya berbeda dengan semua makhluk, ya, berbeda dengan semua makhluk. Makhluk itu siapa? Makhluk itu ya kita semua ciptaan Allah ini disebut makhluk, dan wujudnya Allah ini berbeda dengan semua makhluk. Kalau wujudnya manusia, wujudnya makhluk itu melalui perantara, karena diciptakan, karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, yang dulunya tidak ada menjadi ada melalui perantara ayah dan ibu, kemudian dikandung oleh ibu dan dilahirkan. Ya, kemudian wujud, kemudian ada. Tetapi wujudnya Allah berbeda. Wujudnya Allah tanpa perantara. Wujudnya Allah tanpa diciptakan. Wujudnya Allah lam yalid walam yulad, tanpa dilahirkan dan tanpa melahirkan. Itu wujudnya Allah, ya. Wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, Allah itu sang Khalik atau sang pencipta, sedangkan semua ciptaan Allah seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan seterusnya disebut makhluk. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui dan mempelajari ciptaan Allah. Agar apa? Agar bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka orang yang paling baik itu, orang yang paling baik itu disebut sebagai ulul albab. Apa, ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yaitu orang yang selalu beriman, orang yang selalu berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Ya, karena apa? Dalam setiap penciptaan langit dan bumi ini ada pelajaran, ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Dengan orang itu memikirkan penciptaan langit dan bumi dan selalu berzikir kepada Allah, maka
orang itu akan selalu bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka orang yang seperti itu disebut sebagai ulul albab. Ya, misalkan seperti ini. Ulul albab itu orang yang selalu berpikir dan berzikir terhadap penciptaan Allah. Itu misalnya ia melihat gunung yang begitu besar, maka ia berpikir, ia berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan gunung yang begitu hebat, yang begitu besar. Pasti ada hikmah di balik penciptaan itu, bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, sedangkan Allah itu maha besar, yang mampu menciptakan gunung yang begitu besar, sedangkan manusia tidak bisa menciptakannya. Maka manusia harus menyembah, harus beribadah kepada Allah. Kemudian melihat lautan yang luas. Allahu Akbar, bahwa Allah mampu menciptakan laut yang begitu luas. Sedangkan manusia apabila tenggelam di dalam laut itu tidak menggunakan kapal, maka ia akan kebingungan, akan susah. Berarti maha lemah manusia. Manusia itu lemah, sedangkan Allah itu maha kuasa, maha kuat. Maka dengan seperti itu manusia tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong, maka kita harus beribadah kepada Allah dengan tertib. Nah, maka bagi orang yang senantiasa berpikir dan berzikir terhadap penciptaan Allah, baik di langit dan di bumi, maka akan semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka orang yang seperti itu disebut sebagai apa, nak? Ulul albab. Iman artinya percaya, ya. Secara bahasa iman artinya percaya. Sedangkan takwa secara bahasa artinya takut. Orang yang beriman, maka hatinya itu percaya bahwa Allah itu Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Lisannya mengucapkan syahadat dan kemudian perilakunya melaksanakan ibadah. Sedangkan takwa artinya takut kepada Allah, maka ia akan takut meninggalkan perintah-perintah Allah dan ia juga takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Berikutnya, Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya maha pencipta, berarti Allah itu maha pencipta yang menciptakan semua yang ada, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini, termasuk matahari, antariksa yang di dalamnya ada bulan, ada bintang dan planet-planet yang lain, termasuk yang menciptakan malaikat, ya, yang menciptakan malaikat, jin, kemudian menciptakan surga dan neraka. Semuanya itu yang menciptakan adalah Allah, karena Allah adalah Al-Khaliq, maha pencipta. Sedangkan semua yang diciptakan oleh Allah itu tadi, itu disebut sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk. Allah sang pencipta disebut Al-Khaliq, sedangkan semua yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk. Oke, termasuk surga, neraka, ini adalah makhluk. Jin, malaikat, ini adalah makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, matahari, semua adalah makhluk ciptaan Allah. Semua yang tercipta itu terjadi atas kehendak Allah. Mudah saja ketika Allah ingin menciptakan segala sesuatu, cukup dengan mengucapkan kun, yang artinya jadilah, maka langsung fayakun, langsung terjadi, langsung tercipta apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah ingin menciptakan gunung yang begitu besar, mudah saja, kun, maka jadilah gunung. Ketika Allah ingin merobohkan gunung, Allah ingin menimpakan gunung ini kepada orang-orang yang membangkang, yang tidak mau beribadah kepada Allah, Allah mudah saja cukup mengucapkan kun, maka gunung itu akan memusnahkan seluruh
manusia yang membangkang itu. Jadi mudah saja Allah menciptakan sesuatu dan mudah saja Allah menghancurkan segala sesuatu. Karena Allah ini Maha Pencipta. Allah ini adalah Maha Kuasa. Termasuk Allah mudah saja ketika ingin menjadikan orang itu sukses. Ketika Allah ingin menjadikan orang itu menjadi orang yang pandai, menjadikan orang itu kaya, menjadikan orang itu sehat, mudah saja. Cukup Allah mengucapkan kun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Menjadikan orang itu pintar, menjadikan orang itu kaya, dan seterusnya. Mudah saja. Termasuk ketika Allah menginginkan, menghendaki untuk menghilangkan virus corona ini, mengangkat virus corona ini hilang dari dunia ini, mudah saja. Cukup dengan Allah mengucapkan kun, maka hilanglah virus corona ini. Tetapi semua itu Allah yang berkehendak. Manusia berencana, manusia yang memohon, sedangkan Allah yang berkehendak. Maka supaya Allah berkehendak yang baik kepada kita, maka satu, kita harus taat kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Dua, kita harus berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Supaya Allah mentakdirkan berkehendak yang baik kepada kita. Maka takdir itu takdir itu suatu ketetapan Allah. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa dan usaha. Maka ketika manusia itu mau berdoa dan manusia itu mau berusaha, insya Allah Allah akan mentakdirkan yang baik kepada seseorang. Manusia adalah makhluk yang lemah, ya. Dengan demikian, dengan melihat kekuasaan Allah yang demikian dahsyat, yang demikian hebat, maka ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia ada di dunia ini hanya karena Allah berkehendak untuk menciptakannya. Maka dengan demikian, kalau kita sudah beriman kepada Allah Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta, maka akan ada hikmah yang harus dapat kita petik. Di antaranya satu, kita rendah hati. Tidak boleh sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang bisa kita sombongkan? Sedangkan kita ada di dunia saja atas kehendak Allah. Kita akan bersyukur karena Allah menciptakan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali. Maka kita harus bersyukur. Maka kalau kita sudah bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah kepada kita. Sedangkan kita tidak mau bersyukur, maka nikmatnya akan dicabut. Azab Allah sangat pedih. Maka bersyukurlah agar nikmat Allah selalu ditambah kepada kita. Dan hikmah berikutnya, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu satu, orang itu akan taat beribadah, sholat 5 waktu dengan tertib tanpa diperintah dan dioprak-oprak, dengan kesadaran hati. Dan yang kedua, orang itu akan menjauhi larangan Allah. Kita dilarang oleh Allah untuk berkata yang kasar, berkata yang jorok, maka itu dihindari. Allah melarang kita untuk durhaka kepada Allah, maka dengan sekuat tenaga kita berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk belajar, Allah melarang kita untuk menjadi orang yang bodoh, maka dengan sekuat tenaga kita sekolah dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Maka demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas di Google Form. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.